Baik, jadi kalau kita berbicara tentang marah ya, sesuai dengan pertanyaan kita, apakah boleh atau tidak, lalu marah itu yang alkitabiah itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa hal penting. Yang pertama bahwa sebenarnya memang orang Kristen itu boleh marah, ya. Sebenarnya orang Kristen itu boleh marah ya. Ini ada beberapa alasan mengapa kita boleh marah. Yang pertama, memang Alkitab memperbolehkan marah. Ya. Di Efesus 4 ayat 26 dia bilang, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jadi kalau misalnya marah, ada batasan. Ya, batasan. Misalnya jangan kamu berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Nah, ini adalah batasan. Jadi boleh marah, tetapi ada batasannya. Berarti marah boleh. Ya. Tadi juga Mama Esi sempat bilang bahwa Yesus sendiri beberapa kali digambarkan dalam Alkitab itu memarahi beberapa pihak ya. Misalnya ia memarahi para murid ya dalam Markus pasal 10 ayat 13-14. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Ya. Yesus juga pernah memarahi orang Farisi, Markus 3 ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Ya. Yang ketiga, Alkitab juga mengatakan bahwa membenci orang lain di dalam hati atau memendam itu akan mendatangkan dosa. Ya, sehingga jika sebuah kesalahan itu dilakukan, kita harus menegur, ya, menegur. Ya. Imam Matius 19 ayat 7 dia bilang, 17 dia bilang, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Ya, menegur ini juga dalam definisi tertentu ya bisa dikatakan mungkin berbeda, tapi juga dalam definisi tertentu kita bisa bilang sama dengan marah begitu. Ya, jadi itu tiga alasan mengapa marah itu diperbolehkan. Tetapi walaupun diperbolehkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika marah. Nah, ini yang penting ya. Yang pertama, dari sisi cara, ya, cara marah ini dari sisi cara, ya. Nah, ketika kita marah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan dosa, ya, bagi kita maupun dosa bagi orang lain. Ya, misalnya kita caci maki, menghina, merendahkan, ini kan kemudian ya menggunakan tindakan kekerasan, ini kan marah yang kemudian tidak terkontrol sehingga bisa menyebabkan dosa. Ya. Itu bisa kita lihat dalam Efesus 4 ayat 26. Ya, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Ya. Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Wah, ini menarik ya. Ya, kalau di dalam Mazmur 4 ayat 5 dalam versi VMD dibilang begini. Gemetarlah dengan ketakutan, berhentilah berdosa. Pikirkanlah itu bila kamu istirahat mau tidur. Ya, jadi semacam apa ya? eh, ini kita bicara tentang bagaimana mm, menahan diri agar tidak sampai berbuat dosa. Nah, itu yang dilarang, itu yang dilarang atau itu batasannya. Jangan sampai kita berbuat dosa. Ya. Sebaliknya, kalau marah yang disarankan oleh Alkitab itu ada beberapa. Ya, yang pertama, fokus pada persoalan. Ini tadi Mami Esi juga sempat singgung ya. Fokus pada persoalan. Ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dia bilang, beritakanlah firman siap sedilah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, kita harus tegas katakan itu. Ya, mungkin ketegasan kita itu dimengerti oleh orang lain sebagai bentuk marah, ya. Tetapi kemarahan yang berfokus kepada persoalan, nyatakanlah kesalahannya. Jangan sampai yang kita marah atau cara kita menyampaikan itu bukan menyatakan kesalahannya, tapi bicara hal-hal yang lain. Yang kedua, dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi marah itu juga, nasihat itu juga perlu kita kaitkan dengan firman Tuhan. Ya. Efesus 6 ayat 4 dibilang begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya.
Jadi marah ini dalam konteks yang positif itu adalah kita menyampaikan atau mendidik dengan memberikan ajaran-ajaran atau didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian ketika kita marah bicara dengan kelembutan. Ya, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya. Jadi kalau kita bicara itu dalam amarah itu bicarakan dengan juga dengan lemah lembut. Jadi marah itu tidak harus bentak-bentak, ya. Marah itu tidak harus bentak-bentak. Marah itu bisa dengan kita menyampaikan saya marah karena kamu begini-begini. Omong slow-slow saja begitu. Omong dengan lemah lembut, ya. Ya, begitu. Ya. Makanya dia bilang jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Jangan sampai kita marah lalu kemudian orang lain juga marah lagi. Ya. Lalu yang keempat, ya dalam kita marah itu juga kita harus berpikir bahwa perubahan itu butuh waktu. Ya, eh, sehingga kita juga harus bisa memahami konteks dari sebuah persoalan, begitu. Ya, ya. Di sini makanya tadi dia bilang tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran. Karena perubahan itu butuh waktu. Ya, kita tegor, kita diperintahkan tegor, ya, dan nasihat. Ini bicara tentang bagaimana kita marah ya, marah dalam konteks tertentu ya. Tetapi dengan segala kesabaran ya. Artinya marah itu juga eh, kita juga sabar-sabar begitu. Jangan sampai meluap-luap tanpa kita punya bisa dikontrol lagi. Nah, itu dari sisi cara. Dari sisi cara ada empat empat cara tadi. Lalu dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu itu Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita kadang-kadang marah pagi kembali pagi begitu. Ya. Kenapa kita perlu mengatur waktu amarah? Karena kalau kita marah terlalu lama, ayat 27 dia bilang, nanti kita berikan kesempatan kepada iblis. Kalau marahnya terlalu lama, ya. Makanya Alkitab berikan batasan, jangan sampai sampai matahari belum terbenam, matahari terbenam kamu punya marah masih tinggi, begitu. Ya, ya. Kenapa? Karena nanti diberikan kesempatan oleh iblis. Nah, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 8 itu dia bilang begini, berhentilah marah dan tinggallah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, marah itu bisa, kalau tidak terkontrol, itu akan membawa kepada kejahatan. Makanya Alkitab bilang, ada batasnya. Ya, kira-kira begitu. Itu dari sisi waktu. Ya. Lalu kemudian dari sisi motivasi, ini juga penting. Ya. Dari sisi motivasi, ketika kita marah itu kan, apa motivasi kita? Kadang-kadang ada orang tua yang marah itu supaya sekedar meluapkan dia. Saya marah ya supaya saya ini bisa meluapkan sebuah emosi. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, itu bukan marah yang benar. Ya. Motivasi marah itu adalah kasih dan pertobatan. Ya. Yesus sendiri ketika melihat bait Allah disalahgunakan, ini tadi Mama Esi sudah sampaikan, dia menjadi sangat marah. Kenapa dia marah? Supaya tujuannya orang bertobat, begitu. Ya, makanya Pak Tong dia menyebut sebagai marah yang kudus. Ya, itu bisa kita lihat dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang berjualan beli situ, ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ya. Jadi di sini Yesus tegas. Kenapa? Karena ada dosa yang terjadi. Yesus mau dengan amarah itu, Yesus punya kasih ya. Makanya dia marah mereka. Jadi motivasinya kasih, bukan benci. Ya. Nah, Musa ketika kembali dari Gunung Sinai melihat orang Israel membuat patung, dia juga sangat marah. Ya. Kenapa? Karena ada perbuatan dosa yang dilakukan. Ya. Yohanes Pembaptis ketika melihat orang Farisi dan Saduki hendak memberi diri dibaptis, dia juga tegur mereka dengan sangat keras. Ya. Bahkan Yohanes bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Jadi ini marah-marah yang kudus, marah-marah yang ketika dosa terjadi, memang kita harus respon. Jangan biarkan dosa itu terjadi tanpa ditegur. Kira-kira begitulah. Ya. Nah, ini ada satu praktek marah yang baik dalam Matius ya. Kita bisa lihat bandingkan di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 ya. Pertama dia bilang di ayat 15 itu tegurlah secara empat mata ya. Jadi kalau di ayat 15 dia bilang apabila saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah empat mata. Ya. Jadi menegur orang yang salah itu harus dilakukan secara pribadi dan bukan di depan umum atau teriak-teriak sampai semua orang tahu. Seringkali kita orang tua itu kan begitu. Ya, kita punya marah ini berteriak-berteriak di depan umum gitu. Padahal Alkitab bilang kalau ada saudaramu marah, tegurlah dia di bawah empat mata. Artinya panggil dia secara pribadi. Usahakan marah dia itu jangan sampai teman-teman do ada di situ baru kita marah. Kasihan gitu. Ya. Karena secara psikologis itu juga berdampak pada psikologis. Yang kedua, dalam marah itu tunjukkan kesalahannya di mana. Ya. Nah, kata tegorlah dalam ayat 15 ini, kata tegorlah ini, ya, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu elekson ya, yang berarti memarahi atau juga bisa berdebat atau berargumentasi, ya. Jadi maksudnya di sini adalah kita menegur dengan argumentasi, begitu. Ya, misalnya lu buat begini, nanti dampaknya begini. Kalau dampaknya begini, akhirnya begini, ya. Idealnya begini, lu buat begini. Nah, jadi itu argumentasi. Jadi tunjukkan kesalahannya seperti apa. Ya, kadang-kadang kita marah ini kan juga jangankan apa tunjukkan kesalahan sama sekali tidak ada, bahkan solusi juga tidak ada begitu. Ya, jadi di dalam marah itu juga tunjukkan kesalahannya seperti apa, lalu kemudian dampaknya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, libatkan pihak ketiga yang berkompeten. Nah, ini kalau misalnya jika ia tidak mendengar atau perilakunya berulang-ulang terus, ya. Ya, ayat 16 dia bilang, jika ia tidak mendengar engkau, bawalah orang seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, saksi di sini bukan berarti saksi mata atau yang melihat kejadian, tidak. Tapi saksi di sini artinya orang yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan letak persoalannya. Misalnya guru, misalnya teman-teman yang memahami betul kronologinya, ini supaya menunjukkan supaya dia tidak bisa mengelak. Ya. Misalnya orang-orang yang punya kompetensi, ya psikolog atau siapalah, atau mungkin dia punya bapak kecil, bapak besar yang mungkin punya pengaruh, mampu untuk mempengaruhi dia. Ya, kalau kita sudah omong ulang-ulang, tapi dia tidak bisa berubah, bisa libatkan orang-orang yang punya pengaruh, yang bisa mempengaruhi hidupnya. Ya. Lalu kemudian yang keempat, dia bilang ayat 17, dia bilang, jika ia tidak mau mendengar. Jadi ini ada tahapan-tahapan Bapak Ibu. Ya, ini ada tahapan-tahapan. Ya, jika ia tidak mau mendengar, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Artinya jika pola 1 sampai 3 tidak berhasil, maka libatkan pihak yang berotoritas dalam jemaat. Mungkin sekali-sekali panggil pendeta, majelis, atau diaken barangkali untuk bisa memberikan nasihat-nasihat secara teologis. Ya, ya. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mendoakan. Ya. Nah, itu juga kalau tidak bisa, ayat 17 dia bilang, jika ia tidak mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai orang berdosa yang tidak mengenal Allah. Nah, kalimat ini bukan bermaksud usir dia atau pandang dia secara hina, tidak. Tapi pandang sebagai orang berdosa ini maksudnya kasihan gitu. Lihatlah dia sebagai orang yang belum mengenal Kristus, yang belum bertobat. Jadi, ketika kita memandang dia sebagai orang berdosa, itu maksudnya ya memang dia belum mengenal Kristus. Ya, dia butuh kasih Allah gitu. Jadi ini bukan lalu kita bilang oh dia orang berdosa, tidak. Ya. Jadi pandanglah dia sebagai orang berdosa itu artinya kita pandanglah memiliki pandangan dengan penuh kasih bahwa memang dia belum kenal Kristus, dia belum tahu kebenaran sehingga memang respon kita yang harus disesuaikan. Ya, jadi disinilah kasih Allah itu kemudian kita tunjukkan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, saya rasa demikian bicara tentang apa namanya marah yang alkitabiah. Kira-kira saya bisa sebut sebagai Ya, seperti ya. itu. Ya, ya. Oke.